Ferdi Sambo dijerat 3 pasal berlapis, mulai dari pembunuhan berencana hingga undang-undang IT. Yang dilakukan oleh dalam hal ini Saudara FS terhadap almarhum Brigadir Joshua, terduga yang sebentar lagi mungkin akan maju ke pengadilan. Kami berharap melalui prinsip fair trial, majelis hakim bisa memberikan hukuman yang seberat-beratnya, yang setimpal kepada apa yang dilakukan sebagai satu tindak pidana. Masa masih terus-terusan udah jadi mayat dituduh pelecehan seksual sih mas? Padahal hukumnya udah jelas, nggak bakalan bisa penuntutan. Pertanyaannya buat apa itu? Buat membebaskan. Ini adalah pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Ferdi Sambo. Manusia ini memang luar biasa licik sekali. Manusia jahat. Ya, yang tega menganiaya anak buahnya sendiri. Ya Allah, hari ini Allah menentukan semuanya. Ferdi Sambo ditetapkan menjadi tersangka pembunuhan berencana. Dan itu hati-hati ya untuk Ferdi Sambo. Dia bisa dijerat hukuman mati. Kalau dia terbukti melakukan pembunuhan berencana, itu adalah hukuman mati. Belum lagi melakukan pelanggaran HAM berat. Bayangkan itu. Karena dia menganiaya, menyiksa, lalu melarang orang tua Joshua untuk melihat jenazah anaknya. Bapak Kapolri yang saya hormati, Bapak sudah diberikan kepercayaan oleh Presiden dan DPR untuk membawa institusi Polri ke arah yang lebih baik. Jagalah kepercayaan tersebut. Bapak punya tanggung jawab besar dalam menangani perkara pembunuhan yang dilakukan Ferdi Sambo terhadap ajudannya itu. Dan kami siap mendukung dan mengawal setiap kerja Bapak Kapolri. Kami tahu di luar sana ada orang-orang yang tidak suka kalau Polri solid. Mereka berupaya dengan berbagai cara untuk menjatuhkan institusi Polri. Bahkan mereka memanfaatkan kasus Ferdi Sambo ini untuk menjatuhkan marwah dan wibawa Polri. Hukum berat tengah menanti Ferdi Sambo. Selain dijerat dengan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati, Ferdi Sambo juga terancam dengan pasal Undang-Undang IT karena perusakan barang bukti. Desakan agar Ferdi Sambo dihukum berat karena pembunuhan berencana pada Brigadir Joshua terus mencuat. Komnas HAM menilai apa yang dilakukan Ferdi Sambo merupakan extrajudicial killing disertai dengan upaya menghalang-halangi upaya penyelidikan. Sementara itu, mencuatnya lagi dugaan pelecehan seksual yang dialami Putri Chandrawati dinilai oleh kuasa hukum Brigadir Joshua sebagai upaya Ferdi Sambo untuk meringankan hukumannya. Di satu sisi, saat ini Kejaksaan Agung telah menerima surat penetapan Ferdi Sambo sebagai tersangka menghalangi penyidikan pembunuhan berencana Joshua dari Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri. Itu artinya, selain pasal 340 tentang pembunuhan berencana, Ferdi Sambo juga terancam dijerat dengan pasal 32 dan pasal 33 Undang-Undang IT karena menghalangi penyelidikan dengan menghilangkan barang bukti yaitu CCTV. Dikutip dari tribunvideo.com, pengacara Barada Richard Eliezer atau Baradae, Roni Talapesi mengurai pernyataan mengejutkan. Ia mengurai isi pengakuan 3 tersangka kasus pembunuhan Brigadir J yang ternyata kompak satu sama lain. 3 tersangka tersebut adalah Baradae, Bribka Riki Rizal dan Kuat Ma'ruf. Sebelum mengurai pernyataan itu, Roni Talapesi terlebih dahulu bercerita perihal persiapan kliennya Baradae menjelang persidangan kasus pembunuhan berencana. Diakui Roni Talapesi, kliennya sejak awal bersikukuh akan membongkar tabiat keji Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati dalam merencanakan pembunuhan Brigadir J. Karenanya, saat mengetahui Bribka R ikut bersuara terkait kasus Brigadir J, Roni Talapesi lega. Lebih lanjut, Roni Talapesi pun mengaku tengah menunggu kesaksian Kuat Ma'ruf. Sebab Kuat Ma'ruf adalah tersangka yang ada di TKP saat penembakan Brigadir J oleh Baradae berlangsung pada 8 Juli 2022. Kendati demikian, Roni Talapesi menyebut ada pernyataan atau kesaksian Kuat Ma'ruf yang sesuai dengan ucapan Baradae. Kesamaan kesaksian Kuat Ma'ruf dan Baradae salah satunya adalah perihal janji Ferdi Sambo untuk memberikan uang kepada para ajudannya usai Brigadir J tewas. Rupanya, diam-diam Kuat Ma'ruf, Bribka R dan Baradae mengurai kesaksian kompak di depan penyidik. Hal itu tercipta saat ketiganya menjalani rekonstruksi
Kemarin di rekon itu, KMRR Baradae itu menyampaikan bahwa memang betul mengenai dijanjikan uang tersebut itu apa adanya, ujar Roni Talapesi. Sebelumnya, Eman Umar mengurai penjelasan perihal adegan Ferdy Sambo hendak memberikan uang ke ajudannya saat rekonstruksi. Namun kala itu, Ferdy Sambo membantah pernyataan Brib KRR soal menjanjikan uang. Ricky dibilangi sama ibu Putri Chandrawati atau Pak Sambo. Si Richard dijanjikan uang 1 miliar rupiah karena dia nembak. Si Ricky 500 juta, si Kuat 500 juta. Ujar Brib KRR seraya ditirukan Eman Umar.